Nama saya Mutiara Lila sebagai pembicara satu pemerintah dari Kota Yogyakarta. Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, pertama-tama izinkan saya untuk memberikan definisi, konteks, latar belakang, dan mekanisme dari mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, definisi. Definisi pengalokasian berarti pemindahan arah atau tujuan dana dari satu target ke target lainnya yang mempertimbangkan banyak hal. Bantuan kemanusiaan berbasis tenaga manusia adalah upaya-upaya membantu masyarakat dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan manusia, seperti namun tidak terbatas kepada dokter, suster, guru, dan sebagainya. Sedangkan humanoid robot adalah robot yang diciptakan oleh ilmuwan dengan aspek-aspek yang menyerupai manusia, baik dari bentuk, gerakan, hingga kemampuan untuk menjalankan berbagai tugas. Aktor mosi debat kali ini adalah pemerintah sebagai dewan yang mana mereka memiliki wewenang untuk membuat kebijakan perihal pengalokasian yang tetap berarah pada kesejahteraan negara dan masyarakat. Yang kedua, saya akan memberikan konteks yang di dalam konteks ini mencakup latar belakang. Pada era sekarang ini, teknologi berperan besar pada masyarakat. Masyarakat hidup beriringan dengan teknologi. Maka tujuan dari teknologi dibuat adalah untuk mempermudah hidup manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, manusia memiliki masalah kekurangan tenaga kerja yang berkualitas. Hal ini saya maksudkan sebagai kualitas yang ada tidak sesuai dengan kuantitas. Kuantitas yang ada tidak sesuai dengan kualitas. Saya maksudkan seperti kekurangan profesi guru karena rendahnya minat memasuki jurusan pendidikan di universitas. Mengapa hal ini berkesinambungan dengan kualitas? Karena kualitas yang saya maksud adalah tenaga kerja yang menguasai benar bidang pekerjaan itu sendiri. Dengan kekurangan profesi guru ini, maka ASN atau pemerintah akan merekrut guru yang justru tidak mempelajari bidang pendidikan. Hal ini akan berdampak buruk pada pendidikan di Indonesia. Mekanisme yang akan saya berikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, dalam bidang kesehatan, humanoid robot akan dipantau oleh tenaga kerja manusia yang lebih ahli di bidangnya. Yang kedua, humanoid robot ditempatkan secara berkala di ibu kota atau kota yang sumber daya manusianya sudah siap terlebih dahulu. Maka dari itu masyarakat tidak akan merasa kaget dengan kehadiran humanoid robot itu. Yang ketiga, transisi pengalokasian tidak dilakukan secara sepenuhnya, namun bertahap seperti halnya penempatan tadi. Maka pemerintah dapat melihat apakah efektivitas dari humanoid robot itu dapat berjalan dengan baik dan bagaimana efeknya terhadap masyarakat. Masuk ke dalam argumen, saya akan membagi argumen saya menjadi 2. Yang pertama, humanoid robot justru akan menciptakan motivasi kepada manusia yang kemudian sumber daya manusia akan mengalami peningkatan kualitas dengan adanya humanoid robot. Mengapa hal itu dapat terjadi di Dewan Juri yang terhormat? Karena begini, bayangkan ketika manusia mendapatkan berita, manusia akan mendapatkan pemberitahuan akan adanya humanoid robot dan dana untuk mereka akan dialokasikan untuk humanoid robot. Pastilah mereka akan merasa terancam, pastilah mereka akan merasa bagaimana ini, saya masih memerlukan uang, saya masih memerlukan pekerjaan untuk menunjang tarif hidup saya, tarif hidup keluarga saya, dan saya memerlukan uang untuk kehidupan saya. Maka mereka akan berpikir bagaimana caranya agar saya tidak tergantikan oleh humanoid robot itu. Maka dari itu mereka akan meningkatkan kualitas diri mereka sendiri untuk tetap mendapatkan pekerjaan agar mereka tidak tergantikan dengan humanoid robot itu. Maka ketika yang awalnya mereka, oh ya sudah, saya kuliah saja, saya kuliah ya, yang penting saya lulus saja, saya kuliah ya sudah, IPK saya begini-begini saja. Ketika ada berita humanoid robot, maka lapangan kerja akan menjadi lebih sempit karena tergantikan oleh humanoid robot. Maka mereka akan, bagaimana ini, ternyata saya perlu untuk meningkatkan kualitas pendidikan saya perlu untuk melakukan banyak hal. Maka mereka akan dengan motivasi yang ada karena humanoid robot itu, mereka akan mulai ingin bersaing. Dengan adanya keinginan bersaing itu, mereka akan meningkatkan kualitas seperti halnya dengan apa? Dengan mereka mengikuti lomba-lomba yang relevan, mereka mengerjakan skripsi dengan lebih baik, mereka mengerjakan skripsi bukan hanya untuk agar saya lulus saja, namun skripsi saya berkualitas. Terus mereka akan mengikuti magang, mereka akan mengikuti banyak pelatihan untuk kemudian dimasukkan kepada CV mereka yang memungkinkan mereka untuk diterima pekerjaan dan tidak tergantikan oleh humanoid robot. Hal ini Dewan Juri terhormat tentu akan baik halnya, tentu akan bagus halnya, karena mereka meningkatkan kualitasnya terhadap dirinya sendiri sehingga sumber daya manusia akan lebih berkualitas, bukan hanya kuantitas saja. Contohnya seperti kejadian malpraktik mahasiswa kedokteran yang menewaskan pasien. Hal ini jelas tidak benar, Dewan Juri terhormat. Mengapa? Karena adanya pendidikan kesehatan itu untuk menyejahterakan masyarakat di bidang kesehatan. Mengapa justru malpraktik yang dalam proses pendidikannya itu justru sudah menewaskan pasien? Nah, hal ini jelas tidak benar. Maka perlu adanya evaluasi, perlu adanya tindak lanjut dari pihak universitas, dari pihak keluarga, dan dari dokter mahasiswa kedokteran itu sendiri, bagaimana sampai pasiennya itu bisa tewas dalam malpraktik. Hal ini
dengan adanya kebijakan humanoid, maka hal ini akan memberikan tekanan kepada banyak pihak sehingga kualitas dalam pendidikan kedokteran itu sendiri akan lebih ditingkatkan, akan lebih diperhatikan, sehingga manusia akan meningkatkan kualitasnya agar dapat bersaing dengan humanoid robot itu sendiri. Yang argumen saya yang kedua adalah humanoid robot memungkinkan masyarakat mendapatkan tenaga kerja yang profesional di bidangnya, yang saya tekankan dalam bidang pendidikan. Yang pertama, apa itu profesional yang saya maksudkan? Profesional yang saya maksudkan adalah mereka paham benar, mereka menguasai benar bidang apa yang mereka handle, bidang apa yang mereka gunakan sebagai pekerjaan itu sendiri. Humanoid robot akan diprogram dengan pola-pola, dan pola-pola itu sebelum kemudian terjun ke masyarakat akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada ahlinya, sehingga humanoid robot akan bekerja sesuai dengan bidang, mereka akan menguasai benar bidang-bidang yang akan mereka lakukan dan pelayanannya kepada masyarakat. Maka hal tersebut humanoid robot akan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang saya maksud adalah mereka benar-benar bekerja, mereka akan mengoptimalkan, mereka akan bekerja secara optimal kepada masyarakat. Mereka akan memperhatikan pelayanan masyarakat, seperti halnya bagaimana mereka berkomunikasi dengan masyarakat dalam hal pelayanan, bagaimana mereka kemudian akan memperlakukan pasien, bagaimana mereka akan mengajar kepada siswa. Hal-hal tersebut yang saya perhatikan Dewan Juri Terhormat terhadap efisien dan kualitas humanoid robot itu sendiri. Contohnya seperti tadi profesi guru, bagaimana profesi guru itu di zaman sekarang ini mengalami kemunduran karena mahasiswa-mahasiswa lebih banyak menginginkan jurusan-jurusan seperti kedokteran, teknik, dan jurusan-jurusan seperti yang lainnya yang mereka tidak ingin justru mengambil jurusan pendidikan karena mereka merasa hal itu tidak menguntungkan mereka seperti halnya jurusan-jurusan lain. Maka mengapa hal ini tersebut? Karena kemudian justru guru-guru itu sendiri justru diambil dari jurusan-jurusan yang bukan pendidikan, seperti halnya guru matematika bukannya dari pendidikan matematika, justru diambil dari matematika murni, yang justru hal tersebut tidak tepat karena menjadi guru bukan hanya menyampaikan materi, namun mereka juga memerlukan pengetahuan tentang sistem belajar, lalu bagaimana siswa itu secara sosial, lalu bagaimana tentang pengetahuan tentang di dunia pendidikan yang akan menunjang pendidikan masyarakat di Indonesia. Maka dari itu saya sebagai pembicara satu setuju sebagai mosi pertama kali ini. Terima kasih.